Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi student, how are you? Today, in this meeting, in this section, just like what I promised last week, we are going to discuss about the expression of opinion that can be expressed into two ways. First is the personal point of view, and the second is general point of view. Okay, what is that? Okay, let's learn first about the personal point of view. These expression are used to show personal point of view. Oke, jadi maksudnya adalah ekspresi atau penggunaan kalimat-kalimat dari personal point of view adalah ketika antum menyatakan opini di mana disandarkan pada pendapat antum sendiri atau disandarkan pandangannya dari antum sendiri. Kayak begini. Oke, lihat contoh-contoh ini. Ada in my opinion, I think, personally I think, in my experience, I strongly believe that, as far as I concern, from my point of view, as I understand, what I mean is, in my humble opinion, I would like to point out that, to my mind, by this I mean, I'm compelled to say, I reckon as I see it. Nah, jadi di sini seperti yang antum lihat pada contoh adalah kebanyakan dia mengeluarkan opini menggunakan dia sebagai subjek dari pandangannya. Misalnya I think, menurut saya, berdasarkan pandangan saya yang sederhana ini ya, berdasarkan yang saya pikirkan, berdasarkan pandangan saya, Oke. Itu maksud dari personal point of view, dimana ketika antum memberikan pendapat opini dalam bahasa Inggris dan antum bermaksud menggunakan diri antum sebagai bagian dari opini tersebut, seperti menurut saya, menurut apa yang saya pikirkan, menurut pandangan saya, seperti itu. Yang ada di sini saya strongly believe, in my experience, I think, personally I think, in my opinion, what I mean, apa yang saya maksud adalah gitu. Jadi semuanya itu dia gitu. Kita sendiri, personally, pribadi. Nah, sekarang kita lanjut. Gimana dengan general point of view? Oke. Untuk general point of view adalah these expression are used to show a general point of view. A general point of view creates a balance in writing and helps avoid absolute statement. Okay, now look at the examples of the general point of view. Most people do not agree. Almost everyone. Some people say that. Some people believe. Of course, many argue. Generally, this accepted. The majority disagree with. The majority agree with. It is sometimes argued. It is considered. Well, some people believe. Oke, dari contoh-contoh ini, Ustadz ingin menunjukkan kepada antum, penggunaan general point of view itu adalah penggunaan yang umum. Misalnya, kalau kita bahasa Indonesia kan adalah, kebanyakan orang itu tidak setuju. Kebanyakan orang percaya. Kebanyakan orang berkata umumnya gitu. Jadi ketika kita menggunakan general point of view adalah ketika kita mencoba lebih sopan atau polite ketika menggunakan pendapat. Ya, karena ketika kita menggunakan pendapat menggunakan kata aku itu terkadang ini beberapa orang itu akan kurang setuju atau akan ada terjadi gesekan pendapat. Nah, menggunakan general point of view meminimalisir itu semua. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, sebagaimana yang aku ketahui, itu agak beda. Yang ana tahu sih, beda ketika yang kita semua pahami. Yang aneh pahami sih, ya. Jadi penggunaannya di situ ya. Dua-duanya bisa, tapi ketika antum di dalam sebuah forum, is discussion or debate or argumentation or discussion, anything else,
it's prefer to use the general point of view. Jadi lebih baik menggunakan general point of view ketika antum berada dalam suasana interaksi yang membutuhkan formalitas, membutuhkan bahasanya politeness, kesopanan, terus menunjukkan kesantunan, itu gunakan general point of view. Oke. Untuk contoh-contohnya bisa antum lihat tadi, antum bisa ulang video ini ya. Oke. Jadi itu aja untuk yang kali ini. Jadi expression dari opinion itu dibagi dua. Jadi yang pertama itu personal point of view, pandangan pribadi, pendapat pribadi. Yang kedua itu general point of view atau pandangan umum, secara umum ya, secara publik. Oke. That's all for today. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi